Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 7 Kuningan, yang mudah-mudahan pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan berbahagia. Mungkin kalian bertanya-tanya, apakah tempat ini, di manakah ini? Kenapa Bapak sangat bersikukuh membawa ke tempat ini? Begini ceritanya. Pada hari Jumat Legi jam 10 pagi di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Sang Bima dari Jawa yang gagah berani didukung oleh semua para pejuang bangsa kita memproklamirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemerdekaan itu disambut dengan gegap gempita, riuh, gemuruh, riang gembira, sebab kita mendapatkan kemerdekaan selama 350 tahun kita berjuang. Perang kemerdekaan terjadi di mana-mana, hampir di seluruh wilayah tanah air kita. Di Surabaya itu yang terkenal dengan Hari Pahlawannya. Di Bandung juga tidak kalah dahsyatnya perang. Pertempuran itu bukan hanya terjadi di Surabaya dan di Bandung, tetapi terjadi di mana-mana. Begitu juga di Kuningan. Itu banyak terjadi pertempuran dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Itu yang disebut dengan perjuangan secara fisik. Lalu perjuangan secara fisik dibarengi juga dengan perjuangan secara diplomasi, yaitu berupa perundingan-perundingan. Nah, salah satu perundingan yang dilakukan adalah di tempat ini, di sini. Nah, inilah bangunannya, inilah rumahnya yang dijadikan perundingan oleh pihak Belanda dengan pihak kita. Nanti kalian ketika masuk ke dalam ruangan juga silakan bertanya-tanya, Pak ini siapa? Lalu siapa yang menyarankan bahwa perundingan itu bisa di sini atau harus di sini? Silakan kalian boleh bertanya. Masuk ke tiap ruangan, ini foto siapa, ini foto siapa, ini tempat tidur siapa. Tapi mohon ya, Bapak amanatkan kepada kalian, jangan menduduk, ya, jangan duduk-duduk apalagi tiduran.
di kasur, di ranjang. Sebab ingat, ini benda-benda bersejarah yang selama NKRI masih tetap berdiri, maka benda-benda itu harus tetap diabadikan. Ya. Mungkin hanya itu ya sebagai pembuka dari Bapak. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walati kuningan waluya rahayu nagri saratan tempat aman sehat rindang indah kuningan lumaku tandang dan yang galura jua harapan linggar jati jadi ciri abadi Gunung Ciremai Mayungan kuningan alammu endah tempat wisata kuningan rapi winangun kertara harja lebih dibuka lagi suaranya ya, yang ada yang mau pakai mic Rehan bisa nyanyi. Walagri waluya rahayu nagri sarakan tempat bumeta aman sehat kuningan lumaku tandang harapan udagan nyaga wanguna linggar jati jadi ciri nu abadi Gunung Ciremai Mayungan galuran kuningan alammu endah tempat wisata kuningan rapi winangun kertara harja ya. Tadi mohon maaf Bapak ada ralat sedikit. Sejarah perjuangan secara fisik di Bandung itu yang dibakar itu adalah kota bagian selatan. Sampai ada peristiwa ya Bandung Lautan Api, malah ada lagunya Bandung Selatan di waktu malam yaitu. Bapak mohon maaf tadi Bapak mengatakan Bandung Utara gitu. Bapak lupa ya. Jadi Bandung Selatan ya yang dibakar oleh para pejuang kita agar tidak dijadikan sarang oleh Belanda ya waktu itu. Ya demikian, terima kasih ya. Itu ralat. Ibu, Bapak pembimbing yang kami hormati, juga adik sekalian yang kami cintai. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua telah berada di Gedung Purningan Linggarjati, yaitu di salah satu halaman dari Gedung Purningan Linggarjati ini. Dan mohon maaf bahwa untuk sementara kita sebentar di sini berhubung kapasitas di dalam tidak cukup. Secara de facto kekuasaan Republik Indonesia dengan wilayahnya meliputi Jawa, Madura dan Sumatera. Kemudian tentara Belanda harus segera meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari tahun 1949. Hasil pokok kedua dinyatakan bahwa Belanda dan Republik Indonesia bekerja sama dalam membentuk negara Indonesia Serikat atau dengan nama negara RIS, Republik Indonesia Serikat, dengan salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Dan sebagai hasil pokok terakhir ketiga, nanti Belanda dan Republik Indonesia Serikat bekerja sama lagi dalam membentuk
Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. Inilah ada semua yang merupakan hasil pokok dari perundingan Linggarjati. Selanjutnya, setelahnya selesai mereka mengadakan perundingan di sini, tanggal 14 dan 15 November tahun 1946, persetujuan Linggarjati ini disepakati dengan diparaf bertempat di kediaman Sultan Syahrir di Jakarta. Tanggal 25 Maret tahun 1947, perjanjian Linggarjati ini disahkan dengan ditandatangani. Setelahnya ditandatangani ada semua perjanjian Linggarjati ini ramai, terjadi pro dan kontra. Ada yang setuju, juga menolak perjanjian Linggarjati. Suasana dan kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi terjadi juga di negeri Belanda. Di Belanda juga ramai, ada yang mendukung juga menolak perjanjian Linggarjati. Sehingga pada akhirnya, kalau saya tidak lupa dahulu, tanggal 20 Juli tahun 1947, Pan Muk sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda menyatakan, kami tidak terikat lagi dengan perjanjian Linggarjati. Kemudian disusul hari berikutnya, 21 Juli tahun 1947, tentara Belanda menyerang Republik Indonesia dengan nama agresi militer Belanda ke-1. Sejak itu perjanjian Linggarjati tidak berlaku lagi. Tapi walau demikian ada semua, dari perjanjian Linggarjati inilah pertama kali bangsa dan negara kita mendapat pengakuan. Yang kemudian bendera Belanda diturunkan. Nanti ada semua bisa melihat film dokumenternya sekilas. Diturunkan itu menandai berakhirnya penguasaan atau penjajahan Belanda, dan dikibarkannya merah putih bendera Republik Indonesia Serikat waktu itu, sebagai yang menandai dimulainya babak baru, yaitu mengisi kemerdekaan. Dan mungkin untuk sementara begitulah ada semua. Ini sekedar cerita singkat dari kami, barangkali ada yang kurang jelas, kurang dimengerti, mohon maaf, dan silakan sambil ditanyakan dari LKS yang kita bawa. Nah, ini Bapak menambahkan sedikit. Tadi ada penjelasan dari narasumber bahwa negara itu harus ada pengakuan baik secara de facto maupun secara de jure. Secara de facto itu apa? Jadi negara itu harus memiliki satu wilayah, dua pemerintahan yang sah, tiga rakyat. Jadi bukan negara kalau tidak ada wilayah. Ada wilayah saja bukan negara kalau tidak ada pemerintahan yang sah. Ada wilayah, ada pemerintahan yang sah, itu juga bukan negara kalau tidak ada rakyat. Jadi harus ada wilayah, harus ada pemerintahan yang sah atau berdaulat, dan harus ada rakyat. Itu secara de facto. Secara de jure, yuridis formal, itu harus ada pengakuan dari negara-negara internasional atau negara lain. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu ya, soal dari angket ya, itu dari Bapak narasumber. Bangga, Pak. Bacakan soal nomor 1 salah satu aja. Apa yang melatar belakangi perundingan Linggarjati diadakan? Jadi ini kata anak, Pak, katanya apa yang melatar belakangi perundingan Linggarjati? Jadi di semua terjadinya perundingan Linggarjati ini tidak lepas dari semua dengan latar belakang internasional. Dahulu setelah berakhirnya Perang Pasifik yang ditandai dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu, Jepang ini menetapkan status quo. Tahu nggak? Status quo itu artinya suasana yang seperti biasa-biasa aja, seperti itu. Kemudian kita memanfaatkan kekosongan kekuasaan karena sekutu belum datang dengan memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Indonesia merdeka. Kemudian ada semua datanglah tentara sekutu atau dengan nama negara pasukan Afnei yang diboncengi oleh tentara Nika Belanda. Tentara Nika ini tentara sipil Belanda yang bermaksud untuk mendirikan kembali, membuat lagi pemerintahan kolonial di Indonesia ini. Terjadilah konflik fisik di mana-mana terjadi. Salah satu contoh konflik tersebut adalah dengan terjadinya perang besar di Surabaya. Puluhan ribu ada di semua
pejuang rakyat Indonesia yang gugur mempertahankan kemerdekaan di kota Surabaya. Tidak hanya orang Jawa saja, tetapi dari lainnya, dari Sumatera, Kalimantan, Maluku juga, Sulawesi. Banyak. Akibat konflik tersebut yang menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Nah, Inggris sebagai pimpinan sekutu, sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, ingin meninggalkan Indonesia ini dengan tidak ada konflik lagi dengan Belanda. Maka diambillah Inggris berperan sebagai penengah perundingan, dan juga para tokoh-tokoh pejuang kita Republik Indonesia seperti Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir, Tan Malaka yang lainnya berpandangan bahwa melalui perjuangan diplomasi atau perjuangan melalui perundingan jalan yang paling baik. Jadi silakan sambil dicatat. Begini kurang lebihnya ya. Apa yang melatar belakangi perundingan Linggarjati, yaitu akibat kemelut yang berkepanjangan antara Indonesia Belanda. Maka Inggris menyarankan untuk diadakannya perundingan, dan terlaksanalah perundingan di Linggarjati. Itu intinya lah, itu intinya. Lalu kepala pemerintahnya dipegang oleh Perdana Menteri atau Menteri Utama. Ya, itu perlu dipahami ya, tidak usah dicatat itu. Ya. Jadi yang pertama adalah Sultan Syahrir. Dalam kurung ketua. Kemudian yang keduanya Susanto Tirto Projo. Dalam kurung anggota. Susanto Tirto Projo. Yang ketiga Dr. A. K. Gani. Dokter. Singkat aja, D besar R kecil. A titik K titik Gani. Kemudian yang nomor 4 Muhammad Rum. Sama anggota juga. Penulisannya Muhammad Roem. Ejaan lama Roem, bacanya Rum. Siapkan nomor 11. Apa yang dimaksud dengan Gedung Syahrir? Apa yang dimaksud dengan Gedung Syahrir? Gedung Syahrir adalah rumah bekas kediaman Sultan Syahrir, kediaman bekas Sultan Syahrir selama perundingan berlangsung di gedung ini. Jadi apa yang dimaksud dengan Gedung Syahrir adalah sebuah bangunan atau gedung tempat tinggalnya Perdana Menteri Syahrir ya, selama beliau itu berunding dalam perundingan Linggarjati. Yang ke-12 Pak, bangunan apa atau bekas peninggalan siapa yang dijadikan Gedung Syahrir Pak? Rumah itu adalah di semua, menurut cerita tadinya adalah rumahnya orang Cina. Awalnya itu di semua, awalnya rumah orang Belanda, dijual kepada orang Cina, dibeli. Kemudian waktu zaman kemerdekaan dan akan diajarkan perundingan di sini, rumah itu dijadikan sebagai Wisma Indonesia, tempat sementara Sultan Syahrir tinggal di sana selama kegiatan perundingan. Nama orang Cinanya ada di semua, Kwe Swanlan. 13 Pak terakhir. Nah, ini bagaimana sikap kalian sebagai generasi penerus yang patriotik dan penuh tanggung jawab terhadap Republik tercinta ini setelah mempelajari dan melihat langsung bekas tempat perundingan Linggarjati. Ini dijawab oleh kalian sendiri. Ini sikap kalian. Bapak tanya, silakan kalian boleh berunding dengan teman, berdiskusi, boleh dengan kakak di rumah, boleh dengan ibu, ayah atau kakek dan lain sebagainya. Ini redaksinya bebas, tergantung kemampuan kalian dalam menuangkan inspirasi dalam menjawab, mengungkapkan perasaan ya. Jadi sikap kalian ya setelah mempelajari perundingan Linggarjati ini.
Selanjutnya nanti kalian bisa masuk ke sana melihat-lihat dan menggambar itu denah ya, yang terakhir tadi denah tempat duduk. Lalu silakan tanyakan kepada berbagai narasumber. Foto siapa, tempat duduk siapa, tempat tidur siapa, kamar siapa, silakan ya. Allahumma sholli wa sallim wa habibina wa syafiina wa karimina wa hdurina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli syahadati rasulihi ajmain amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan ni'amahu yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma inna nas'aluka imanan nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma innaka afuwun karim. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Siapa Rosihan Anwar? Itu adalah pengalih bahasa. Dia tetap menemani Lord Gillen. Lord Gillen itu adalah penengah perundingan. Jadi ini adalah ahli bahasa. Ini adalah seorang wartawan senior, Rosihan Anwar, yang kebetulan sekarang orangnya sudah almarhum beberapa tahun yang lalu. Ya. Bapak sempat bertemu dengan Rosihan Anwar tahun 2004 waktu ulang tahun perundingan Lingarjati di sini. Ya, malah sempat bersalaman. Ya. Meninggal beberapa tahun yang lalu. Nah, ini tempat tidur delegasi Indonesia. Delegasi Indonesia. Nah, ini silakan sini masuk. Ini adalah pemilik rumah ini yang disebut dengan Yakobus atau Yohanes Panos. Ini adalah pemilik rumah ini. Ya. Ini anaknya tahun 2004 sempat datang ke sini waktu ulang tahun perundingan Lingarjati. Bapak sempat bertemu dan sempat bersalaman. Sayang Bapak tidak bisa bahasa Belanda, jadi tidak bisa berkomunikasi waktu itu. Yaitu siapa yang datang ke sini? Ori, Juti, dan Willem. 3 orang anaknya waktu itu ya sudah tua-tua. Ya. Ini ayahnya, pemilik rumah ini. Yang waktu itu Juti, Ori, dan Willem itu kebetulan tinggalnya di sini waktu kecil. Ya. Cukup jelas? Ini adalah pemilik rumah. Nah, ini dijadikan tempat tidur dari delegasi Indonesia waktu itu. Nah, silakan kalian bisa melihat. Ini kalau siapa tinggal di mana di bawah. Ini yang disebut dengan Ibu Maria Ulfa, yang punya inisiatif atau memberikan saran bahwa perundingan antara Indonesia dan Belanda diadakan di sini. Kenapa Ibu Maria Ulfa tahu tempat ini? Karena kebetulan waktu kecil dia itu sempat tinggal di Kuningan. Dia itu adalah sebagai anak pejabat bupati di Kuningan. Ibu Maria Ulfa itu waktu itu statusnya apa? Predikat adalah sebagai Menteri Sosial yang pertama. Menteri Sosial pertama Indonesia. Ya. Ini sekali lagi namanya Ibu Maria Ulfa. Sempat tinggal di Kuningan waktu kecilnya. Sehingga dia tahu wilayah Lingarjati.
dan menyarankan bahwa perundingan Linggarjati diadakan di sini, perundingan Indonesia Belanda diadakan di sini. Kenapa? Batavia waktu itu atau Jakarta dikuasai oleh Belanda, Jawa Tengah, Yogyakarta itu sebagai ibu kota negara. Indonesia mau berunding di Jakarta tidak mau, sebab tidak aman, itu dikuasai Belanda. Belanda diajak berunding di Yogyakarta juga tidak mau, karena itu adalah wilayah kekuasaan Indonesia. Maka diambillah tengah-tengah, daerah demarkasi, daerah paling netral, yaitu daerah Cirebon, perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dan yang cocok karena tempatnya dingin, kan Belanda itu dingin. Kalau diajak berunding di tempat panas, dia tidak cocok. Maka Ibu Maria Lupa punya inisiatif di Linggarjati. Linggarjati di mana? Kebetulan di sini ada sebuah tempat ini yang sangat memungkinkan untuk dijadikannya atau berlangsungnya sebuah perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Cukup jelas? Ya. Selanjutnya ini adalah tempat tidur delegasi dari Belanda. Silakan kalian boleh masuk sini. Ya. Nah, ini yang disebut dengan Dr. Frank de Boer. Ya, silakan. Orangnya semuanya tinggi-tinggi, tidak ada yang pendek. Ya. Frank de Boer. Silakan, Bu. Ini juga ya. Dr. Panmuk. Ya, silakan. Nah, ini adalah tempat tidurnya waktu sedang mengadakan perundingan di sini. Kan beberapa hari, ya. Jadi ini tempat tidur.